Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel PNS Belajar Coding. Pada kesempatan kali ini kita akan berlatih untuk membuat sebuah profil card dari HTML dan CSS saja. Latihan ini sifatnya hanya opsional, jadi teman-teman bisa mengikuti latihan ini ataupun bisa langsung ke materi selanjutnya, yaitu CSS responsive. Tujuan dari latihan ini adalah kita akan coba menerapkan apa yang pernah kita pelajari di materi-materi sebelumnya ke dalam sebuah studi kasus nyata. Dalam hal ini adalah profil card dari HTML dan CSS. Bagaimana cara membuatnya? Kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Kemudian silahkan teman-teman membuat sebuah folder baru. Klik kanan, kemudian New Folder. Saya beri nama latihan 01 profil card. Kemudian buat sebuah file baru. Saya beri nama index.html. Dan seperti biasa kita buat struktur HTML-nya terlebih dahulu dengan cara klik tanda seru, kemudian enter untuk membuat struktur HTML-nya. Kemudian kita ganti title-nya menjadi profil card PNS Belajar Coding. Kemudian di body kita susun terlebih dahulu seperti yang ada di gambar. Ada gambar di atas sini, kemudian ada gambar profilnya. Kita kasih gambar banner, kemudian ada gambar profil. Di sini kasih BR dulu sementara. Kemudian setelahnya ada judul bernama PNS Belajar Coding. Untuk judul kita pakai heading 1 misalkan. Paste. Kemudian ada keterangannya. Keterangannya adalah full stack developer. Kita kasih paragraf saja dulu. Kemudian ada tulisan deskripsinya. Kita buat dalam paragraf dulu saja juga. Kemudian ada tombol subscribe, button. Kemudian ada my roadmap for you. Kita kasih ini judul dengan heading 2. Kemudian terakhir ada video-video yang saya tampilkan untuk teman-teman. Kita paste saja dulu. Kemudian klik kanan, show preview. Maka hasilnya seperti ini. Kita akan mulai dari membuat sebuah backgroundnya. Backgroundnya jadi seperti ini. Saya sudah punya gambarnya, yaitu ada di image ini. Kemudian namanya adalah banner 2. Kemudian ada juga foto dan satu lagi kurva. Kita akan copy ketiganya. Kemudian kita copy. Kemudian dalam folder yang tadi kita buat, kita bikin folder namanya adalah asset. Kemudian dalam folder asset kita klik kanan lagi. Kemudian bikin folder lagi namanya img. Kemudian paste di dalam folder img. Teman-teman bisa mendownload ketiga file ini di dalam tautan Git yang saya lampirkan. Atau kalau teman-teman mau, boleh juga teman-teman ganti dengan gambar maupun image yang teman-teman sukai. Boleh pakai foto profil pribadi atau banner yang teman-teman suka. Kemudian kita akan buat stylenya. Kalau biasanya kita pakainya internal style, kali ini kita akan memakai external style biar lebih rapi dan juga sudah sesuai dengan best practice para programmer. Tidak salah sih pakai internal maupun inline CSS, tapi dengan internal ataupun inline CSS biasanya kodenya jadi semakin panjang, jadi kurang rapi. Jadi kita pakai external CSS. Cara untuk membuat external CSS, kita ketikkan link, kemudian enter, dia akan secara otomatis membuatkan sebuah tag, yaitu link rel style sheet, dan di mana file yang akan kita masukkan CSS-nya. Jadi sebelum itu kita harus bikin dulu filenya. Kita bikin file CSS-nya misalkan di asset ini.
klik kanan lagi, kemudian new file, kita bikin file CSS-nya. Saya beri nama mystyle.css. Oke, coba perhatikan mystyle CSS ini berada di dalam folder asset. Sedangkan index ini satu level dengan asset. Maka untuk memasukkan CSS-nya, berarti kita dari index ini butuh masuk dulu ke asset. Berarti kita tulis dulu asset. Kemudian setelah di asset kita ketemu mystyle.css. Garis miring mystyle.css. Save. Kemudian di mystyle ini kita akan berikan si body ini sebuah background. Caranya adalah body, kemudian kurung buka kurung tutup, background image, titik 2 URL, kurung buka kurung tutup, filenya ada misalkan di curva.png. Berarti mystyle CSS ini untuk mencapai kurva maka dia harus melewati dulu img. Berarti kita tulis lagi di sininya img garis miring, kemudian nama filenya adalah curva.png. Nah, maka backgroundnya sudah terlihat. Backgroundnya ternyata ada 2, karena secara default dia akan merepeat dirinya sendiri kalau misalkan ruangannya masih tersedia. Maka agar tidak merepeat dirinya sendiri, kita kasih property background repeat titik 2 no repeat. Nah, maka dia tidak akan menduplikasi dirinya walaupun masih banyak ruangan yang tersedia. Kemudian gambarnya kalau kita perbesar, nih dia tidak memenuhi semua sisinya. Agar dia memenuhi keseluruhan sisinya, maka kita juga butuh background size cover. Maka coba kita lihat sekarang dia sudah mengcover keseluruhan lebar dari si halamannya. Kemudian yang bawahnya akan kita kasih warna, berarti background color. Saya paste. Saya sudah punya warna ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita bungkus si keseluruhan teks ini ke dalam sebuah kontainer. Kita bungkus keseluruhannya dalam namanya container card. Kemudian tutupnya sampai ke sini. Paste. Nah, di card ini, di kelas container card ini, kelas container card kurung buka kurung tutup, kita kasih background color sama dengan white. Kemudian width-nya sama dengan 550 pixel misalkan. Masih kegedean, kita kasih 450 pixel saja. Kemudian agar dia berada di tengah-tengah, berarti masih ingat triknya. Triknya adalah kita kasih margin atas dan bawahnya terserah kita, misalkan 20 pixel, maka atas bawahnya ini 20 pixel. Kemudian kiri kanannya kasih auto, maka dia berada di tengah-tengah halaman. Ini kurang ke bawah, kita tambahin lagi 120 pixel misalkan dari atasnya. Nah, cukup sesuai. Kemudian width-nya kita kurangin lagi dikit, 400 pixel saja. Kemudian pojokannya kita kasih rounded. Caranya adalah border radius 20 pixel misalkan. Maka lihat di ujung-ujungnya sekarang sudah menumpul. Titik koma. Save. Oke, selanjutnya kita tambahkan gambar bannernya. Kita cari gambar banner ini, kita ganti jadi img src. Kita pakai yang banner 2 JPG ini. Kita sekarang ada di index HTML.
Dari indeks HTML untuk mencapai banner 2 PNG berarti dia harus melewati dulu folder asset. Berarti kita tulis asset, kemudian folder image, kemudian folder banner 2.jpg. Maka bannernya sudah ada. Cuman lebarnya kelebihan. Berarti kita kasih width-nya 100%. Nah, maka dia akan 100% dari si kontainernya, si parent-nya. Cuman lihat si kontainer ini awalnya tadi melengkung, ada round-nya. Sekarang round-nya tidak ada, hilang. Kenapa? Karena tertimpa oleh si gambar aset image banner 2 JPG ini. Maka pada container card ini, sebagai kontainer dari kotak yang ada di sini, kita harus berikan properti overflow hidden. Berarti di container card kita tulis overflow hidden. Artinya kalau ada yang melewati batas dari kontainernya, maka di hide saja. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada gambar profil. Gambar profil ini kita akan masukkan di sini. IMG SRC, dia ada di mana? Dia adanya adalah di asset image kemudian foto.jpeg. Asset IMG foto.jpeg. Kembali ke besaran, kita akan berikan kelasnya sebagai foto profil. Kemudian pada MyStyle CSS kita kasih kelas foto profile, kelas foto profile, width-nya kita kasih 120 pixel saja. Kenapa tidak berpengaruh? Kita coba lihat. Ternyata di sininya hanya foto profil tanpa E ya. Kita hapus E-nya. Nah, maka dia 120 pixel. Kemudian kita jadikan dia lingkaran. Caranya adalah mirip dengan border radius ini. Berarti kita tambahkan border radius. Tambahkannya adalah 50%. Maka dia akan berbentuk lingkaran karena radiusnya 50%-nya nih. Kemudian kita kasih border hitam ini di image-nya. Caranya adalah border titik 2 1 pixel solid warna hitam black. Maka sekarang sudah ada bordernya nih harusnya. Kita tambahkan bordernya biar kelihatan, misalkan 10 pixel dulu. Nah, 10 pixel lebih kelihatan ya. Kemudian bagaimana caranya agar si border ini ada paddingnya di sini? Berarti kita harus tambahkan paddingnya juga. Padding 10 pixel. Nah, sekarang sudah ada batas kosong antara border dengan isinya dengan menambahkan padding. Bordernya kita kurangin lagi jadi 1 pixel. Kekecilan kita kasih 3 pixel saja. Masih kecil 5 pixel. Sudah cukup sesuai ya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana caranya agar si gambar ini berada di tengah-tengah sini. Karena di sini sudah ada elemen sebelumnya yaitu elemen banner ini, maka dia harus posisinya harus keluar dari arus utama. Masih ingat caranya? Caranya adalah dengan cara posisinya kita ubah. Position absolute. Absolute terhadap apa? Absolute terhadap si container card-nya. Berarti si container card-nya kita juga kasih position relatif. Nah, dia sekarang ada di sini. Kemudian kita kasih top-nya 50%. Nah, dia ada di tengah-tengah si kontainernya. Begitu pula left-nya kita kasih 50%.
Maka dia ada di sini. Kenapa bukan di tengah-tengah? Saya coba kasih ilustrasi di PowerPoint. Nah, kenapa ada di sini? Karena kita kasih top. Topnya itu adalah 50%. 50% berarti dia ada di sini nih. Kemudian left-nya juga 50%. 50%-nya berarti ada di sini. Kenapa nggak di tengah-tengah? Karena dia patokannya adalah yang atas ini nih. Yang atas ini untuk top. Sedangkan yang kiri ini adalah untuk left. Sehingga untuk jadi di tengah-tengah, kita harus transform dulu dengan transform translate. Kita harus geser dulu gambarnya 50% dari gambar ini. Berarti segini ya, kita harus geser ke kiri, kemudian geser lagi ke atas sebanyak tinggi dari gambar ini. Berarti kita harus transform dulu, transform, kemudian titik 2, translate, titik koma. Berapa banyak tadi? 50% dari ukuran gambarnya. Tapi bukan 50% ke kanan. Harusnya minus 50% biar bergesernya ke kiri. Dan juga minus 50% ke atas. Maka dia sudah ada di tengah-tengah sini. Cuman masalahnya bukan di tengah-tengah card ini. Harusnya tengah-tengah dari si banner ini. Cuman karena si banner ini, yang ini ya, banner ini satu level dengan foto profil, maka dia tidak bisa dijadikan patokan bagi si absolute. Karena si absolute ini butuh parent atau orang tua yang posisinya selain static. Kalau di sini container card ya, sebagai parentnya. Maka kita harus buat lagi sebuah kontainer agar jadi parent si banner dan juga si foto profil. Kita kasih parent namanya header. Kemudian sampai foto profil. Save. Jadi si header ini punya anak namanya banner dan juga si foto profil. Nah, sekarang si foto profil ini bisa menjadikan si header sebagai titik acuan posisi absolutnya. Ini kelebihan huruf. Nah, maka dia sekarang foto profilnya sudah berada di tengah-tengah si kontainer header ini. Karena kan si header ini dia punya width selebar banner 2 dan juga punya height sebesar si banner 2 saja. Makanya si foto profil ini karena dia posisinya sudah absolut, dia keluar dari arus utama dan bisa ada di tengah-tengah si kontainer header. Selanjutnya kita akan mengubah si PNS belajar coding ini. Kalau kita lihat dulu, ini ukurannya agak kecil sedangkan yang kita masih terlalu besar. Kita ubah jangan H1 misalkan H2 biar lebih kecil. Oke, yang ini kita ubah jadi H3 biar lebih kecil lagi. Nah, my roadmap-nya juga sudah menyesuaikan jadi H3 ya. Kemudian agar dia berada di tengah-tengah, berarti kita harus text align-nya jadi center. H2 kita kasih kelas dulu. Kelasnya adalah nama misalkan. Kelas nama kita kasih text align-nya sama dengan center. Maka dia sudah ada di tengah-tengah. Kemudian hurufnya beda nih. Font family-nya ini adalah RoboSlab. Teman-teman bisa pakai fontnya itu dari Google. Teman-teman bisa cari namanya Roboto Slab. Nah, yang ini ya. Kemudian klik get font, kemudian get embed code. Nah, teman-teman bisa pakai yang link maupun yang import. Kalau link, teman-teman copy yang ini, kemudian simpan di sini. Paste sebelum style ya.
Atau yang lebih singkat, teman-teman bisa pakai yang satunya lagi. Bisa pakai yang import. Kalau yang import, ini lebih ringkas nih. Kita tinggal masukkan di paling atas saja nih. Import. Save. Kemudian kita pakai di bodinya, font family-nya pakai Roboto Slab Serif. Kalau kita paste, coba lihat nanti di sini. Nah, dia tulisannya sudah pakai Roboto Slab. Kemudian yang full stack developer ini kita jadikan di tengah-tengah sesuai hasil akhir yang diinginkan. Yang ini ya. Berarti caranya adalah pada full stack developer kita kasih kelas lagi, kelas keterangan. Kita buat kelas keterangannya dengan text align center. Kemudian untuk yang ini kita kasih nama deskripsi. P-nya disebutnya kelas deskripsi. Kelas deskripsi ini text align-nya justify. Kemudian marginnya kita kasih 40 pixel kanan kiri. Atas bawahnya kita kasih 20 pixel saja. Oke. Font size-nya kita kurangi jadi 12 pixel saja biar lebih kecil. Kemudian yang tombol kita juga kasih nama class subscribe. Class subscribe. Kita kasih border radiusnya 20 pixel. Kemudian background colornya kita kasih antique white. Kemudian bordernya 1 pixel solid RGB 204 130 32. Paddingnya 10 pixel atas bawah, 25 pixel kiri kanan. Font weight-nya bolder, dan warna tulisannya RGB 127 52 52. Kemudian agar buttonnya ada di tengah-tengah, kita tidak bisa pakai text align. Kalau kita pakai text align, dia tidak mau. Kenapa? Karena dia bentuknya inline. Kalau inline seharusnya dia di kanan kirinya bisa ditempati oleh elemen lain, sehingga dia tidak bisa pakai text align center saja. Dia harus ngeblok dulu keseluruhan dari width-nya. Caranya ngeblok adalah dengan cara display block ataupun inline block. Baru kita kasih trik margin, atas bawah terserah, kiri kanan auto biar dia di tengah-tengah. Dan text align-nya ini sudah tidak diperlukan lagi. Selanjutnya yang my roadmap for you ini kita juga kasih kelas. Kelasnya adalah kelas roadmap. Font size-nya kita kasih 16 pixel. Font weight-nya
Border, save. Kemudian marginnya kita kasih atas bawahnya 25 pixel dan kanan kirinya 40 pixel. Oke, sudah sesuai. Kemudian masing-masing dari video ini akan kita jadikan sebagai list. List HTML, list CSS, list JavaScript, database, PHP, Laravel, Git, Bootstrap, Tailwind, React, Angular, SSO, Memcache, Redis, dan RabbitMQ, penetration testing, dan lain-lain. Kemudian UL ini akan kita kasih kelas videos. Kelas videos, line style tipenya kita kasih none, agar nanti si simbol-simbol ini akan menghilang. Kemudian LI-nya, elemen LI di kelas videos kita kasih displaynya inline block, biar dia berjejer ke sebelah kanan kalau masih ada tempat. Kemudian kita kasih border 1 pixel solid RGB 204 130 32. Ini titik koma. Kemudian border radiusnya 20 pixel. Paddingnya 3 pixel atas bawah, 8 pixel kiri kanan. Marginnya 3 pixel atas bawah, sedangkan yang kanan kirinya kita kasih 0 saja. Font size-nya kita kurangin jadi 13 pixel saja. Warna tulisannya RGB 127 52 52 titik koma. Kemudian background colornya RGB 246 244 242. Oke ya, sudah hampir mirip dengan yang aslinya. Kemudian kita coba cek, klik kanan, kemudian copy path, kemudian kita buka di browser, paste. Nah, hasilnya seperti ini. Tinggal sedikit di sini ada glowing in the dark-nya, kita kasih efek box shadow pada kontainernya 5 pixel 5 pixel white misalkan. Di sini ada
white-nya ya, atau light blue. Dan kasih blur sebanyak 20 pixel. Nah, maka dia ada efek glowingnya. Kemudian kayaknya tadi di sini kurang ke atas ya dibandingkan yang ini. Berarti kita kurangi margin topnya menjadi 100 pixel saja. Kemudian reload, maka hasilnya sudah seperti ini. Ya mungkin itu saja teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tetap semangat, tetap latihan, dan saya percaya PNS bisa coding.